Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pak Owi dalam program Sindir Sinau di Rumah dalam Mapel Seni Budaya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan kompetensi dasar dalam menggambar model. Yang pertama adalah 3.1, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Kemudian, untuk materi prakteknya, kita masuk ke poin 4.1, yaitu menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Dalam materi menggambar model kali ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan teman-teman dapat mengidentifikasi objek gambar berdasarkan bentuk, alat, bahan, dan teknik. Selanjutnya adalah teman-teman dapat memahami prosedur dalam menggambar. Yang ketiga yaitu membuat gambar dengan objek-objek alam atau benda dengan menggunakan berbagai teknik menggambar. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran pertama. Pengertian dari menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model atau contoh benda yang akan kita tiru, kemudian dilanjutkan dengan menggoreskan pensil ke media gambar, kertas, atau dimanapun medianya, sesuai contoh bendanya. Dan langkah terakhir adalah pewarnaan agar terlihat hidup, serta memberikan bayangan agar terlihat seperti tampak 3 dimensi. Selanjutnya, sebelum kita menggambar model, alangkah baiknya kita memahami dari bentuk benda atau objek yang akan kita contoh. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume. Terdapat beberapa macam jenis bentuk, seperti bentuk kubistis atau kubus, silindris atau silinder, limas, prisma, kerucut, bola, dan lain-lain. Nah, kita bisa perhatikan seperti contoh pada gambar ini. Di sini ada gambar apel, gelas, dan botol. Nah, di sini adalah bentuk apel ini termasuk adalah bentuk gambar silindris atau silinder. Sedangkan botol juga, sedangkan gelas ini juga silinder. Jadi contoh-contoh benda yang mungkin bisa kalian temui di sekitar kalian yang bisa ditentukan bentuk objeknya atau bisa diidentifikasi, itu berarti adalah bentuk benda-benda geometris. Nah, bentuk benda itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Apa itu bentuk geometris? Bentuk geometris adalah benda-benda yang bisa terukur dan dapat didefinisikan. Jadi contohnya seperti lingkaran, bola, bujur sangkar, tabung, limas, dan sebagainya. Sekarang, kira-kira apa benda-benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk geometris? Kalau saya bisa contohkan adalah mungkin lemari, meja, terus tong sampah, gelas. Nah, itu adalah bentuk-bentuk benda di sekitar kita yang termasuk bentuk geometris, karena benda-benda tersebut bisa ditentukan atau didefinisikan bentuk dan ukurannya. Nah, sekarang yang kedua,
bentuk non-geometris. Nah, apa itu bentuk non-geometris? Bentuk non-geometris adalah benda yang tidak bisa ditentukan atau didefinisikan ukurannya, atau dengan kata lain tidak beraturan. Nah, sekarang kira-kira benda-benda apa saja di lingkungan sekitar kalian yang bentuknya tidak bisa ditentukan atau tidak bisa diidentifikasi, yang terkesan tidak beraturan. Nah, di sini mungkin kalau saya bisa contohkan adalah contohnya pohon, terus hewan, terus apalagi bentuk alam, awan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai melakukan kegiatan menggambar, alangkah baiknya kita dapat mempersiapkan bahan dan alat apa saja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan menggambar atau melukis. Di antaranya adalah kita harus menyiapkan bahan dan alatnya. Nah, kita pahami dulu, bahan itu apa sih? Bahan adalah benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya. Nah, maksudnya ini bahan yang dibutuhkan atau media yang dibutuhkan dalam kita menggambar. Nah, kita harus bisa membedakan mana bahan dan alat. Nah, yang dimaksud bahan adalah tempat kita melakukan kegiatan menggambar atau melukis. Jadi contohnya kertas, kanvas, triplek. Nah, dimanapun tempat kita menggambar itu namanya media atau bahan. Nah, sedangkan alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Jadi alat yang digunakan dalam proses berkarya seni rupa itu adalah pensil, penggaris, krayon, spidol, dan lain-lain. Nah, kalian harus bisa membedakan mana itu bahan dan mana itu alat. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan menggambar, kita harus juga memahami teknik dalam menggambar. Nah, apa itu teknik menggambar? Teknik adalah sebuah cara untuk mempermudah dalam proses menciptakan sebuah gambar. Sehingga dengan adanya teknik menggambar, membuat pekerjaan seseorang itu lebih mudah dan lebih cepat selesai. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan menggambar, kita juga harus memahami teknik dalam menggambar. Ada 7 jenis teknik dalam menggambar atau melukis. Jadi di sini saya akan menjelaskan 7 teknik dalam menggambar model atau menggambar bentuk. Nah, 7 teknik menggambar bentuk atau model. Yang pertama adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar yang tersusun dari titik-titik yang dirangkai sehingga membentuk objek gambar. Jadi tekniknya itu membuat titik-titik seperti contoh gambar berikut menjadi sebuah bentuk gambar. Itu namanya teknik pointillis. Selanjutnya gambar yang di tengah ini adalah teknik arsir. Nah, teknik arsir ini teknik khusus dalam sebuah gambar untuk mendapatkan perbedaan gelap dan terang. Jadi, teknik ini digunakan untuk membuat kesan gambar tampak seperti 3 dimensi. Jadi bayangannya benda itu bisa seperti terkesan 3 dimensi. Nah, selanjutnya adalah teknik garis. Yang dimaksud dengan teknik garis adalah
teknik menggambar dengan menggunakan garis, baik garis lurus maupun garis lengkung. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau teknik arsir biasanya digunakan untuk menentukan gelap dan terang dari sebuah objek gambar sehingga terkesan 3 dimensi. Kalau teknik garis adalah teknik yang isinya itu hanya menggunakan garis lurus atau lengkung seperti contoh berikut ini. Selanjutnya adalah teknik berikutnya adalah teknik blok atau teknik siluet. Nah, seperti pada contoh gambar ini adalah teknik siluet. Teknik siluet digunakan untuk membuat hasil gambar berupa siluet atau bayangan. Seperti contoh gambar berikut ini ya. Dengan membubuhkan dan memenuhi objek dengan satu warna. Contohnya warna hitam atau warna lainnya. Jadi teknik siluet atau teknik blok adalah teknik membubuhi dan memenuhi objek gambar dengan satu warna. Itu namanya teknik blok. Kemudian teknik akuarel atau sapuan basah. Nah, ini adalah salah satu jenis teknik yang dipergunakan dalam melukis atau memakai cat air. Nah, kekhasan teknik akuarel ini terletak pada sapuan warna yang cukup tipis, sehingga hasil akhir dari lukisan yang dihasilkan memunculkan suasana yang transparan. Nah, kemudian adalah teknik plakat. Ini juga teknik yang menggunakan cat dalam melukis atau menggambar. Teknik plakat adalah salah satu teknik melukis atau menggambar yang menggunakan bahan dasar cat air, cat minyak atau cat akrilik dengan sapuan warna cat yang tebal. Jadi kebalikan dari teknik akuarel. Kalau akuarel menggunakan sapuan tipis, tapi kalau teknik plakat menggunakan sapuan yang tebal. Kemudian yang terakhir adalah teknik dusel atau teknik gosok. Teknik menggambar yang penentuan dari gelap terang suatu objek dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan atau digosokkan dalam posisi miring atau rebahan. Jadi pensilnya rebahan. Dan kemudian biasanya diakhiri dengan menggosokkan sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal dan tipis. Jadi seperti contoh pada gambar ini. Jadi dia menggunakan pensil dengan direbahkan pensilnya, digosok-gosokkan seperti ini dan kemudian digosok dengan tisu atau dengan kapas biasanya. Dan ini teknik dusel ini biasanya disebut juga dengan teknik gosok. Baik, sekian dulu untuk pembelajaran materi pembelajaran pertama. Video selanjutnya nanti kita akan belajar di materi pembelajaran kedua dengan materi yang sama, yaitu menggambar model. Jadi sekian dulu, semoga apa yang saya terangkan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran yang kedua dalam program sekolah kita Sindir Sinau di Rumah.